Kecam pemecatan Terawan, Yasona mengatakan izin praktik dokter harus diatur oleh pemerintah. Pasca keputusan ID itu, saya kira perlulah izin praktek itu menjadi domain negara saja, ketimbang dikasih kepada rekomendasi satu organisasi profesi. ID lebih bagus konsentrasi dalam itu penguatan dokter. Tapi kalau begini caranya kan udah banyak sekali masyarakat menuntut, udah deh gitu. Jadi ini yang saya dengar juga masih ada lagi mau membuat dokter profesi dokter tandingan gitu. Akhirnya kan membuka sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Ini tebang pilih, kalau orang luar mereka diam, tapi kalau sama anggotanya sendiri galaknya ada ketulungan. Lo bayangkan coba, marwah ID sebenarnya adalah melindungi anggota, bukan memvonis anggota. Dan notabene jangan lupa, Dr. Terawan seorang jenderal bintang 3 di tentara itu sangat dihormati, seorang profesor lagi. Ini inovasi-inovasi yang beliau bangun dihargai aja tidak, tapi justru disalahkan kayak begini. Ini apa-apaan ini? ID ini adalah ormas yang terlalu gede kepala, kebablasan, sok paling berwibawa, sok paling penting, karena dianggap mengurusi nyawa manusia. Tapi nggak gitu juga kali ya. Bagaimana seorang ID mau dihormati kalau pemecatan anggotanya aja penuh dengan tanda tanya? ID ini tidak baik-baik amat. Dan pengumuman Dr. Terawan secara terbuka dan permanen seperti ini menimbulkan tanda tanya besar. Menkumham Yasona Lawli menyayangkan pemecatan Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Yasona mengaku telah banyak dibantu oleh Terawan, salah satunya mendapatkan vaksin Nusantara. Sebelum gonjang-ganjing keputusan IDI tentang pemberhentian permanen Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi, sebagai anggota IDI tanggal 3 Maret 2022 yang lalu, saya sangat beruntung mendapatkan treatment vaksin Nusantara atau Vaknus dari Dr. Terawan, kata Yasona dikutip dari akun Instagram resminya. Yasona mengaku tidak meragukan kredibilitas Terawan sebagai dokter. Yasona mengaku tidak mendapatkan efek samping dari pemakaian vaksin Nusantara tersebut, bahkan ia merekomendasikan 2 temannya untuk diterapi oleh Terawan. Oleh karena kredibilitas dan keahlian Dr. Terawan yang tidak saya ragukan, sejak lama saya sudah sangat berminat untuk vaksin Nusantara. Saya tahu banyak pejabat tinggi negara yang sudah menerima suntikan Vaknus dari Terawan serta sangat meyakini keampuhannya. Dan I feel great, no doubt about it, kata Yasona. Pada saat yang sama, saya juga membawa 2 orang teman yang ingin mengikuti treatment di SA dari Dr. Terawan. Sahabat saya tersebut sangat tertarik karena kesaksian dari beberapa teman yang telah pernah mendapatkan treatment di SA. Jadi setelah mendapatkan treatment di SA dari Dr. Terawan, seminggu kemudian saya tanya kepada mereka bagaimana hasilnya. Mereka berdua mengatakan super dan mantap dan merekomendasikan saya untuk di SA. Lebih lanjut, saat kabar pemecatan dari IDI terhadap Terawan, Yasona menceritakan pendapat kedua sahabatnya itu. Menurut 2 teman Yasona, pemecatan tersebut merupakan buntut dari kearoganan pihak tertentu yang menurutnya pasien yang mendapatkan pengobatan dari Terawan ada yang mengaku puas. Ya, ketika teman berdua ini mendengar keputusan ini, kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah syirik dan arogan. Kami merasakan manfaat treatment yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Nah, itu adalah pengalaman empirik mereka, fakta. Dan saya kira ribuan pasien yang mendapatkan treatment di SA dari Dr. Terawan mengatakan hal yang sama juga, ujarnya. Yasona mengaku menyayangkan terkait keputusan IDI memecat Terawan sehingga berdampak Terawan tidak dapat melakukan praktik. Yasona mengaku menyayangkan terkait keputusan IDI yang memecat Terawan sehingga berdampak Terawan tidak dapat melakukan praktik. Yasona menilai justru IDI harus dievaluasi yang mengusulkan agar pemerintah membuat undang-undang izin praktik dokter merupakan domain pemerintah. Secara sains itu adalah bukti empirik loh ya. Oleh karenanya saya sangat menyesalkan di putusan IDI tersebut. Apalagi sampai memvonis tidak diizinkan melakukan praktik untuk melayani pasien, kata Yasona. Ya, seperti diketahui, pemecatan Terawan sebagai anggota IDI berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK. Keputusan itu disampaikan dalam Muktamar ke-31 IDI yang digelar di Aceh. Terawan pun tidak diizinkan melakukan praktik kedokteran. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Panitia Muktamar ke-31 IDI, Dr. Nasrul Musadir Alsa pada Sabtu 26 Maret kemarin.
Hubungan Terawan dan ID memang diketahui sempat panas dingin. Hubungan panas dingin itu terjadi sejak munculnya terapi cuci otak. Pemecatan Terawan itu memicu kritik dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menuding ada oknum ID yang mencuri momen untuk memecat Terawan. Ya, polemik pemecatan mantan Menkes Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau ID masih menjadi polemik. Terkini Menkumham Yasona Lawli mendukung Terawan. Dalam postingan Instagramnya, Yasona membagikan momen dirinya mendapatkan suntikan vaksin Nusantara yang diinisiasi oleh Terawan. Saya tahu banyak pejabat tinggi negara yang sudah menerima suntikan Vaknus dari Dr. Terawan serta sangat meyakini keampuhannya. I feel great, no doubt about it. Pada saat yang sama, saya membawa 2 orang teman yang ingin mengikuti treatment DSA dari Dr. Terawan, katanya pada Rabu 30 Maret kemarin. Yasona juga mengungkapkan testimoni baik dari para sahabatnya itu setelah mendapatkan terapi dari Dr. Terawan. Mendengar Terawan dipecat dari ID, berikut ungkapan sahabat dari Yasona. Ketika teman berdua ini mendengar keputusan ID, kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah syirik dan arogan. Kami merasakan manfaat treatment yang dilakukan oleh Dr. Terawan, dan itu adalah pengalaman empirik mereka. Fakta, ungkap Yasona. Yasona pun mendesak agar ada undang-undang yang mengatur soal izin praktek dokter. Posisi ini harus dievaluasi. Kita harus membuat undang-undang yang menegaskan izin praktek dokter domain pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran MKEK ID merekomendasikan pemecatan terhadap Terawan Agus Putranto. Hasil sidang MKEK menyatakan pemecatan Terawan didasari 5 hal. 2 diantaranya karena promosi vaksin Nusantara saat proses penelitian vaksin tersebut belum disetujui. Mantan Kepala RPAD Gatot Subroto itu juga disebut pernah menerbitkan surat edaran atau SE pada tanggal 11 Desember 2021 yang memuat instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSKRI di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri acara PBID. Polemik rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK terkait pemberhentian Terawan Agus Putranto masih teruslah bergulir. Kini bahkan muncul bahwa izin praktek dokter akan diambil alih oleh pemerintah. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli. Ia menilai Indonesia perlu membuat undang-undang yang menegaskan izin praktek dokter merupakan ranah pemerintah. Posisi ini itu harus dievaluasi. Kita harus membuat undang-undang yang menegaskan izin praktek dokter adalah ranah pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Tulis Lawli pada akun media sosial miliknya seperti dikutip dari Antara. Yasona juga menyelesaikan putusan ID memberhentikan permanen mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan yang merupakan seorang spesialis radiologi dari keanggotaan. Saya sangat menyesalkan putusan ini, apalagi sampai memvonis tidak diizinkan melakukan praktik untuk melayani pasien, kata dia. Politikus PD Perjuangan ini pun juga bercerita pengalaman ketika menerima vaksin Nusantara dari Putranto. Bahkan Lawli mengaku tidak meragukan kredibilitas dan keahlian sang dokter. Sejak lama ia mengaku sangat berminat mendapatkan vaksin Nusantara itu. Tidak hanya dia, Lawli juga mengetahui beberapa pejabat tinggi negara menerima suntikan vaksin Nusantara. Saya tahu loh, banyak pejabat tinggi negara yang sudah terima suntikan vaksin Nusantara dari Dr. Terawan serta sangat meyakini keampuhannya. Nggak sampai di situ, dia juga menceritakan pengalaman 2 sahabatnya mengikuti metode digital subtraction angiogram atau DSA yang dilakukan oleh Putranto. Dan setelah mengikuti DSA dari tentara dokter itu, 2 orang sahabatnya merekomendasikan agar dia juga mengikuti metode DSA. Menurut dia, pengalaman dari 2 sahabatnya serta pasien lain merupakan pengalaman empirik dan sebuah fakta. Saya menyampaikan dimulai dari 2 kata dulu. Bubarkan ID. ID nggak mensejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mencat-mencat anggota. Nah, kemudian saya mau sampaikan lagi nih. Kalau memang profesi ID itu, kalau memang tujuan ID itu adalah mensupport anggota, memberikan perlindungan sama anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan ID itu? Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, ID dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, saya ingin memperdalam tujuan didirikannya ID. ID ini kan organisasi profesi, ormas. Sama kalau saya memandangnya sama dengan seperti serikat pekerja yang memiliki fungsi
melindungi anggotanya, memberdayakan anggotanya, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya. Tujuannya itu ada, yang pertama itu kesehatan rakyat Indonesia, mempertinggi derajat kesehatan rakyat Indonesia. Dan terkait dengan kasus Dr. Terawan, saya kira beliau sudah memenuhi ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi, mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu lain yang berhubungan dengan itu. Saya kira beliau juga sudah memenuhi syarat itu. Kemudian profesi anggota, membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Saya lihat IDI nggak ada ini. Di profesi anggota ini IDI tidak melakukan pembinaan dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Jelas, cuci otaknya Dr. Terawan itu berguna bagi manusia, berguna masih bagi pasien, dan banyak dan semua pasien mengatakan bahwa itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, memberikan kesehatan, menambah kecerdasan. Banyak sekali yang disampaikan oleh pasien-pasien Dr. Terawan terkait dengan testimoni mereka setelah dilakukan DSA. Kemudian kesejahteraan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota. IDI nggak mensejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mencat-mencat anggota. Nah, kemudian saya mau sampaikan lagi nih. Kalau memang profesi IDI itu, kalau memang tujuan IDI itu adalah mensupport anggota, memberikan perlindungan sama anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja IDI-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok. Dan lagi kan IDI itu cuma memberikan rekomendasi, sama dengan Komisi 9 ini. Komisi 9 ini nggak punya daya, nggak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah. Hanya memberikan rekomendasi. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Tergantung pemerintah. Pemerintah mau menggubris atau tidak menggubris. Tapi ada tapinya. Parlemen ini terbentuk untuk mengawasi pemerintah. Jelas itu fungsinya. Tapi kalau IDI apa? Gak bisa IDI sembarangan memecat anggotanya. Orang cuman bisa memberikan rekomendasi. Kan IDI kan bukan satu institusi yang memang harus dipatuhi. Bayangkan, yang namanya dokter itu punya sumpah dokter, harus mendahulukan kepentingan keselamatan nyawa manusia. Nah, itu yang dilakukan Dr. Terawan salah satunya. Saya nggak ngelihat ada kesalahan dari apa yang dilakukan Dr. Terawan. Harusnya IDI memberikan supporting kepada Dr. Terawan, bagaimana caranya agar DSA itu bisa diterima. Recording in progress. Disupport. Karena nggak ada yang bermasalah dan menyelamatkan. Kenapa harus tidak diperbolehkan? Kemudian terkait dengan misalnya soal vaksin Nusantara. Lah, kok malah IDI nggak mendukung produksi vaksin Indonesia yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia? Ini ada apa IDI dengan korporasi kesehatan dunia nih? Ini kan menjadi pertanyaan. Saya terus terang curiga nih. Ada apa IDI dengan korporasi farmasi nih? Ada apa nih? Hubungannya apa nih? Hengki-pengki apa ini yang sedang dilakukan? Masa kok malah nggak dukung produksi anak bangsa, malah kemudian mencari-cari alasan dengan berbagai isu yang nggak jelas, yang mengiklankan dirilah dan lain sebagainya lah. Dan saya nggak pernah ketemu tuh Dr. Terawan mempromosikan dirinya sendiri. Kan yang dilakukan oleh yang ditemukan adalah testimoni yang dilakukan oleh pasien-pasien mereka, dan itu hak asasi manusia itu, dan nggak berhak IDI melarang itu. Pimpinan Komisi 9 dan anggota Komisi 9, saya justru hari ini ingin Komisi 9 melakukan revisi kepada undang-undang ini supaya IDI ini nggak super body. Undang-undang praktek kedokteran. Ya. Jadi jangan sampai super body yang semena-mena terhadap anggotanya. Harusnya IDI ini melindungi anggotanya, bukan kemudian memecat anggotanya yang
punya inovasi bagus. Dokter-dokter muda yang mau kerja aja kesulitan nggak dibantu, malah dokter bagus dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, pimpinan dan para tamu yang saya hormati. Saya menyampaikan dimulai dari 2 kata dulu. Bubarkan IDI. Itu bukan dari saya, bukan dari Rahmat Handoyo, bukan. Tapi sekali lagi nanti introspeksi dari Ketum dan teman-teman yang lain ya. Itu suara rakyat, suara trading topik, kaget Masya Allah saja. Itu suara netizen, begitu menggelora bubarkan IDI. Saya kaget, ada apa kok sampai sebegininya gitu. Saya mencintai IDI, saya keluarga IDI dan menjadi sedemikian dekat dengan IDI ya. Nah akhirnya data, fakta, isu nasional, isu kekinian itu bukan membenturkan rakyat dengan dokter, tidak. Rakyat butuh dokter, tapi rakyat berbenturan dengan IDI, organisasinya. Tapi begitu masuk pada diskursus soal keilmuan dan macam-macam, nah ini bukan di sini forumnya Pak. Kita bisa berdebat panjang Pak, kita bisa buka Thomas Kuhn dulu Pak, soal metodologi dan paradigma ilmu pengetahuan. Jangan pakai paradigma sendiri Pak. Ya enggak? Ini bisa panjang. Nah karena itu saya tidak mau masuk ke situ, karena kita akan mulai bicara filsafat ilmu. Ya kan? Kalau dengan filosof akademikus dan juga ahli-ahli ilmu pengetahuan sekalipun, mereka tuh punya perbedaan pendapat Pak dalam menjustifikasi kebenaran ilmu pengetahuan. Karena itu ini bukan di sini ranahnya. Karena memang sudah ditantang juga sebetulnya IDI ini, kalau misalnya kita mau masuk ke ranah itu. Kalau betul bahwa Terawan itu salah, tugas IDI sebetulnya sederhana. Ya kan, kasih pembuktian yang betul-betul terukur bahwa dia salah dan diterima semua orang supaya dia salah. Kan 2 saja Pak, justifikasi dan falsifikasi. Kalau tidak bisa, dia kan sudah justifikasi nih, Terawan sudah coba 42.000 orang lah, bukan sedikit loh Pak itu. Kalau memang dia tuh salah, atau tadi katakanlah seperti yang dijelaskan ini, ada nanti ini dimasukin alat ke sana, nanti pembuluh darahnya rusak dan seterusnya, bisa berbahaya dan seterusnya. Orang sekali aja error juga nggak datang Pak. Orang kan sayang nyawanya juga. Tapi kok sekarang ngantri tuh ke sana. Itu satu ya. Kalau memang itu justifikasinya sudah dia lakukan seperti itu, lalu kita membantah, ya masuk pada falsifikasi Pak. Cari kesalahannya. Kan hanya itu yang bisa kita lakukan. Buktikan kalau dia salah. Nah itu tadi mestinya teman-teman IDI itu saya ajak melakukan itu Pak. Kita cari justifikasinya, ikut Bapak menjustifikasi dulu bahwa mungkin Terawan ini benar. Tapi kalau enggak, Bapak cari falsifikasi, nanti suatu waktu kita akan bisa pada titik bersama di mana kita ini bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau ini dibuka ruang perdebatan, ini seminar kita di sini. Seminar ini Pak, ini bukan ruang seminar, ini ruang penyelesaian masalah. Ya kan, saya itu tadi kembali, kalau mau jujur Pak Ketum IDI, pertanyaan-pertanyaan saya belum dijawab Pak. Tolong dong pertanyaan-pertanyaan saya dibuka satu-satu supaya clear saya. Tapi kan saya nggak interupsi tadi kalau Bapak nggak jawab pertanyaan saya anggap ya udahlah, paham saja saya bahwa IDI keberatan menjawab pertanyaan saya. Kalau mau ya silakan jawab pertanyaan saya dulu satu-satu. Etis enggak? Ini pertanyaan saya ini. Etis tidak menghukum orang lain dalam hal dan ranah etika dengan cara mempermalukan. Bapak-bapak ini profesor misalnya katakan seperti itu, dipecat, bayangin tuh. Ya kan, dengan alasan-alasan yang saya nggak usah ulang lagi satu persatu. Kalau dia bilang tadi bukan karena vaksin Nusantara, ini di suratnya ada vaksin Nusantara, kok ada suratnya loh ini. Di dalam suratnya ada termaktub kok, itu bagian C kalau nggak salah. Bagaimana ceritanya kita ini? Jadi lebih bagus ya, rapat yang mulia ini, carikan solusinya. Kalau mau dicari solusi, ini untuk menaikkan, meninggikan martabat bersama. Termasuk dalam hal ini dengan rasa hormat dan bangga kepada Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa saya katakan bangga? Karena organisasi ini organisasi tunggal yang memang sangat kuat dan kokoh. Dan mestinya itu dibuktikan dengan kerja-kerja untuk melindungi anggota. Karena saya khawatir Pak, tadi yang belum dijelaskan teman-teman, ini ancaman serius juga dari dokter-dokter militer. Kalau mereka bikin panggung sendiri atau organisasi sendiri, organisasi dokter militer, kan repot Pak. Emang bisa kita halau tuh. Secara politik nanti mereka tekan bagaimana caranya supaya dalam undang-undang boleh.
Sekarang kan undang-undangnya masih berpihak pada kita, organisasi profesinya satu. Itu yang kita hargai. Kalau besok ini ribut sana sini, muncul lagi organisasi dokter militer, nanti muncul dari dokter swasta dan macam-macam. Coba bayangin, pecah nggak? Pecah, Pak. Organisasi dokter Muhammadiyah. Dokter Muhammadiyah banyak, itu ketuanya Pak Adib atau Pak Selamat, ya kan itu juga ketuanya. Dokter NO susah kan? Nah, karena itu usul saya pimpinan, ini forum penyelesaian. Kalau mau cari salah menang, udahlah, ini kita bikin seminar aja. Tapi saya mendengar, jangan jadi pembicara saya di situ. Ya kan, kalau ada seminar itu. Tapi di sini dengan segala kerendahan hati, udah hilangkanlah egosentrisme. Karena kalau pola begini modelnya, nggak akan ada solusinya. Ngapain kita undang rapat begini? Kita kan nggak mau ini, dokter-dokter pada lari semua. Ya kan? Sedangkan kita saja di Komisi 9, Ibu Ketua, lagi pusing sekarang bagaimana distribusi dokter supaya merata di seluruh Republik ini. Ini persoalan bangsa ini, keadilan distribusi dokter itu menjadi masalah. Itu yang dipikirkan ID, bukan memecat anggota. Harga kelapa kopior minimal 10 kali lipat dibandingkan harga kelapa biasa. Petani pun tahu betul perbedaan ini. Hanya masalahnya mereka tidak tahu bagaimana cara membudidayakannya. Namun rakit kelapa menjadi kopior semua nyaris 100%. Kita subkultur atau ganti media yang baru. Patan pelandat ini Pak, pengaturan suhunya seperti apa? Ya, dan jadi di lab, begitu mungkin pasti berpengaruh ya Pak ya? Ya, jadi lingkungan di lab itu lingkungan yang terkontrol. Jadi kita atur suhunya 25 sampai 26 derajat Celcius dengan pencahayaan lampu TL. Untuk yang tabung besar ya? Di tabung besar. Cairan hitam ini bukan media sembarangan, melainkan media yang menjadi prasyarat tumbuhnya kelapa kopior hingga nyaris 100%. Dikarenakan keunikannya inilah, formula ini dirahasiakan oleh Haki sejak 1997. Kelapa kopior adalah plasma nutfah atau tumbuhan asli Indonesia yang tidak ada duanya di negara lain. Mungkin inilah salah satu dari sekian banyak karunia dari Yang Maha Kuasa pada bangsa ini. Yang menjadi ciri khas dari kelapa kopior ini adalah dagingnya yang terlepas secara sendiri begitu ya Pak ya, dari batok kelapanya. Berbeda dengan kelapa-kelapa lain, sehingga daging dari kelapa kopior ini sudah berbentuk remah ketika dibuka. Jadi di sini ini adalah tahap 3 atau tahap di bawah ditempatkan selama 6 sampai 8 minggu. Itu juga tergantung percepatan pertumbuhan. Setelah 8 minggu maksimal kita pindah ke full cahaya dan full hujan atau di main seri MN. Jadi udah nggak pakai waring lagi. Udah, iya. Perbedaannya secara morfologi tipe genja itu dia itu pendek atau slow growth ya, meningginya itu lambat. Dan dia untuk masa reproduktif atau masa generatif dia itu lebih cepat. Dia 3 tahun tidak berbunga dan berbuah. Jika kita lihat masih pendek dia berbuah. Kalau yang tipe dalam, seperti yang tipe dalam, dia berbuahnya umur 5 tahun. 5 tahun baru berbuah. Gitu. Dan dia buahnya lebih besar-besar. Kalau genjah buahnya kecil-kecil, namun jumlah buah per tanda lebih banyak. Jadi untuk gitu. Genjah buah seukuran segitu sudah bisa dipanen? Bisa, sudah bisa ya. Pasar kelapa kopior saat ini memang masih terbuka lebar. Karena itu, sungguh sayang jika kekayaan intelektual yang fenomenal ini tidak diindustrialisasikan. Ada harapan besar kami, teknologi sudah dihasilkan. Kalau ini tidak sangat terbuka untuk melakukan kerjasama penanaman kelapa kopior, dan kami juga sedang merintis pasar. Kita sedang merintis pasar sehingga berapapun yang petani tanam, berapapun yang industri tanam, itu sudah ada pasarnya. Karena khas Indonesia dan sudah bisa dimasalkan, kelapa kopior adalah harta karun yang bisa memakmurkan masyarakat kita. Jika terus dikembangkan, bukan mustahil kelapa kopior ini juga akan menjadi ikon bangsa dan bahkan kuliner dunia.